Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman merupakan nikmat yang tidak bisa kita dustai. Buktinya apa? Buktinya adalah kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk bersama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga amalia ibadah yang telah kita upayakan diterima sebagai pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah, senantiasa mau terus-menerus mengamalkan ajaran-ajaran beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau kelak di yaumil akhir. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang pantas akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada kita. Sesungguhnya apabila kita mau berpikir dan mengkaji lebih dalam apa-apa yang Allah haramkan kepada kita, itu terkandung makna atau terkandung hal-hal yang banyak mudaratnya kepada kita. Dan sebaliknya, apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, itu justru sebaliknya malah terkandung banyak manfaat kepada kita. Oleh karenanya, setiap pekan selalu diingatkan oleh khatib, mudah-mudahan senantiasa bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini bertepatan insyaallah dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah, di mana anjuran baginda Rasul ketika memasuki bulan Rajab ada doa yang mestinya kita selalu amalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini juga mengingatkan kepada kita ketika bulan Rajab hadir, maka insyaallah kita akan sebentar lagi bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Kurang lebih 41 hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk prepare, untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Mengingatkan kepada kita semua jamaah, mungkin ada keluarga dan lain sebagainya yang masih punya hutang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan sebelumnya,
Mudah-mudahan bisa segera dilunasi, segera ditunaikan sebelum bertemu dengan tamu Allah atau Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amal-amal yang kita laksanakan pada tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab itu ada asal kata tarjib yang bermakna adalah agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab ini di antara bulan-bulan yang lain yang juga menyandang predikat mulia. Apa saja bulan yang lain yang menyandang gelar mulia? 4 bulan haram yang dimaksudkan adalah bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan yang sekarang kita sedang berada dalamnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, itu Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah atau rahmatnya Allah, Jim adalah judullah atau kemudahan Allah, dan Ba adalah birullah, kebaikan Allah. Maksudnya mulai dari awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya. Apa saja? Yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan pada bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Ini kemudian Allah catatkan di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari pada saat itu. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad itu tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Kemudian Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah SWT, mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap Allah SWT dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Setelah mendapat informasi demikian, Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala hingga kedua kalinya, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab itu semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Amalan pertama yang perlu diamalkan adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811. Haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Khubay an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab faqal sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Artinya, Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab.
ketika itu kami berada di bulan Rajab. Said menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih An-Nawawi Muslim juz 8 halaman 38, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu kesunahan puasa di bulan Rajab itu melihat terhadap dua aspek. Pertama, hukum asal puasa hukumnya adalah sunnah. Kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan yang mulia. Bulan Rajab merupakan salah satu adalah bulan yang mulia. Kemudian Imam Ats-Tsauri sebagaimana dikutip dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 119 mengatakan, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan mulia. Hal ini telah dipraktekkan oleh sebagian ulama salaf yang berpuasa di setiap bulan yang mulia seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri dan Abu Ishaq As-Sabi'i. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Amalan kedua yang biasa kita akan laksanakan selama bulan Rajab, menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Itu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wal I'bar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi setiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa salat 5 waktu, 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, maka seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya dia lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Bulan yang ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertaubat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Guniyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Syarat yang kedua adalah meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan. Agar apa? Agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab merupakan bulan yang mulia ini? Karena bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Berdoa pada Allah di bulan ini itu tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran, beramal di bulan ini bagaikan mendapat emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Hati berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jemaah sekalian, wahai hamba Allah, raihlah atau kebaikan bulan Rajab dan kembalilah ke jalan Allah. Ampunan Allah akan diberikan kepada hambanya yang mau bertaubat. Di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah terbuka. Segeralah bertaubat dan menyambutnya. Syekh Zunun Al-Misri sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Guniyah juz 1 halaman 326 mengatakan, Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan. Sedangkan bulan berikutnya Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan. Dan berikutnya Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Seseorang tidak akan meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan ketaatan, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah pengikut setan. Na'udzubillah. Selain itu, Rajab adalah bulan yang cocok digunakan sebagai untuk bercocok tanam. Kemudian bulan Sya'ban berikutnya bulan untuk menyiram, dan berikutnya bulan Ramadan adalah bulan panen hasil bertanam. Setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya.
siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini semoga kita menjadi hamba Allah yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.